Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat siang, sahabat Ananda dimanapun Anda berada. Disiarkan langsung dari studio mini Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Inilah acara Ananda Menyapa. Acara yang selalu hadir menemani Anda untuk memberikan tips, kemudian trik tentang dunia kesehatan. Acara ini terselenggara merupakan bagian dari program Humas dan Kerjasama Rumah Sakit Ananda Purwokerto untuk mempromosikan layanan yang ada di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Nah, ini kita berada di Ananda Menyapa akhir tahun. Jadi sudah tanggal 30 nih, teman-teman sahabat Ananda. Kira-kira ada resolusi apa nih yang di awal tahun kemarin itu sudah dicanangkan tapi belum tercapai? Kemudian persiapan ke depannya tahun 2023 itu menyongsong 2023 itu akan seperti apa. Dan biasanya nih akhir-akhir tahun itu masa di mana kita itu sudah merasa sangat lelah dengan semua yang kita alami selama setahun ke belakang. Selama 350 hari kurang lebih ya kita sudah menjalani hidup mulai dari bekerja, kemudian bersosialisasi dengan banyak orang, kemudian mungkin banyak suka duka dan sebagainya, tragedi juga mungkin terjadi seperti itu ya, dan kita mungkin merasa capek. Nah, ini topik pembahasan kita ini sangat cocok sekali untuk kali ini. Biasanya kalau akhir tahun saya seringnya ya, saya ngomong saya sendiri, biasanya saya sering pijat, jadi me time lah istilahnya ya, pijat, kemudian mungkin ke spa gitu ya, lulur dan sebagainya, jadi semuanya rontok, sekaligus rontok dari fisik tapi juga mungkin pikiran juga ke recharge seperti itu. Jadi kita menyambut 2023 dengan refresh dan juga siap untuk mencanangkan program-program ataupun juga target-target baru. Nah, dari tadi ini saya ngomong terus, tapi yang di samping saya nggak diajak ngobrol. Jadi yang kita bahas kali ini adalah temanya tentang fisioterapi atau konvensional. Kalau tadi yang saya pilih kan konvensional ya, pijat-pijat konvensional di spa atau mungkin pijat tradisional sama mbah-mbah seperti itu biasanya. Tapi ini untuk fisioterapi kali ini lebih ke ahlinya ya, karena beliau ini juga punya sertifikat profesi, jadi memang sangat berkompeten untuk kita ajak ngobrol kali ini. Kita langsung kenalan aja ya kali ini sama Mbak Firza. Mbak Firza, nama lengkapnya siapa Mbak? Firza Arsy Maulina. Firza Arsy Maulina. Ya, jadi beliau praktek di Rumah Sakit Ananda Purwokerto sebagai fisioterapis, dan fisioterapi memang bagian dari rehabilitasi medik yang ada di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Untuk Mbak Firza, hari ini kabarnya gimana nih Mbak? Alhamdulillah baik. Baik, sehat dan siap untuk menerima pertanyaan-pertanyaan ya Mbak ya? Insya Allah, Insya Allah siap. Nanti juga sahabat Ananda bisa bertanya lewat kolom komentar yang tersedia di live Instagram kita. Mbak Firza boleh menyapa dulu sahabat Ananda yang ada di rumah yang lagi nonton. Mungkin sekilas aja Mbak Firza biografinya seperti apa gitu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Ananda. Perkenalkan, saya Firza Arsy Maulina. Saya sebagai fisioterapis di Rumah Sakit Ananda. Udah. Biasanya prakteknya hari apa aja Mbak? Kalau di Ananda? Untuk praktek itu setiap hari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu Iya, ya. mulai dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Sampai jam 6 sore. Nah, itu jadi mau ketemu sama Mbak Firza, mungkin mau konsultasi badan pegel-pegel atau habis jatuh, keseleo dan sebagainya, bisa ketemu sama Mbak Firza di jam-jam atau hari-hari yang tadi. Nah, Mbak Firza, tadi untuk topik kita kan fisioterapi atau konvensional. Nah, untuk konvensional kita tahu sendiri tadi yang mungkin salah satunya adalah pijat ya Mbak ya, betul atau enggak? Betul. Iya. Nah, untuk fisioterapi sendiri itu sebenarnya apa? Fisioterapi sendiri itu sebenarnya sih masyarakat mungkin belum begitu paham tentang apa itu fisioterapi sendiri itu. Jadi masih awam kayak gitu untuk masyarakat. Iya, gitu. betul. Kalau untuk pengertian dari Kemenkes sendiri ya Mas, dari Kemenkes sendiri itu fisioterapi itu dari bentuk pelayanan kesehatan dari untuk individu atau kelompok untuk mengembangkan, memulihkan gerak tubuh fungsi manusia itu sendiri. Gitu. Oke, berarti itu definisi dari fisioterapi ya. Okay. Dan fisioterapi juga tadi saya sempat singgung
merupakan bagian dari rehabilitasi medik ya. Iya. Jadi rehabilitasi medik itu memang cakupannya luas, boleh dibilang seperti itu. Iya, luas. Selain fisioterapi apa ada lagi mungkin yang di bawah dari rehabilitasi medik, maksudnya cakupan dari rehabilitasi medik? Ada selain fisioterapi itu ada okupasi terapi, Oke. ada terapi wicara. Oke. Itu. Kalau psikolog kayak gitu nggak masuk Psikolog itu ya? itu masuk juga sih. Oh, masuk juga? Iya, masuk ke rehabilitasi. Rehabilitasi Iya. juga. Jadi memang cakupan dari rehabilitasi medik itu sangat luas, dan rehabilitasi medik sendiri ini tujuannya memang untuk memulihkan kembali ya, Iya, memulihkan gerak kembali tubuh gerak tubuh manusia yang mungkin disebabkan karena dia ada trauma mungkin atau jatuh dan sebagainya, gitu, atau juga karena penyebab apa sih istilahnya, efek dari sakit yang diderita seperti itu ya. Kalau efek dari sakit, contohnya sakit apa Mbak yang biasanya setelah itu harus di fisioterapi? Contohnya itu kayak kita ambil kasus pasca stroke. Oh, oke, baik. Itu kan butuh rehabilitasi, kayak gitu. Jadi kayak biasanya itu kalau orang terkena stroke itu kan entah itu sebelah kanan atau sebelah kiri itu kan mengalami kelemahan. Nah itu biasanya kita tanganinya kayak penguatan otot, terus mobilisasi persendian kayak gitu. Kalau sampai dia nggak bisa bicara, mungkin juga terapi wicara bisa masuk juga ya? Iya, masuknya ke terapi wicara. Oke, nah kita langsung ke jenis-jenis fisioterapinya itu apa aja ya gitu? Pak, jenis-jenis fisioterapi itu banyak Mas. Salah satunya tuh kayak ke neuromuskular, terus muskuloskeletal, ada geriatri, ada pediatri, ada juga sport kayak gitu. Kayak gitu. Berarti memang cakupannya cukup luas ya untuk jenis-jenis fisioterapi. Mau dibahas satu-satu atau gambarannya aja seperti itu? Seperti apa? Gambaran misal dari, saya kasih contoh yang sport ya, yang sport. Berarti mungkin lebih ke cedera karena olahraga ya. Iya, betul, itu nanti penanganannya seperti apa gitu? Kayak misalkan nih sport gitu, kayak misalkan kesleo kayak gitu. Kesleo itu biasanya kan ada bengkak gitu, kayak gitu. Kita tangani dengan terapi kayak gitu, kayak untuk latihan-latihannya, exercise-nya kayak gitu. Seperti itu berarti ya. Contoh-contoh dari penanganannya, dari apa? Kalau misalnya terkena cedera saat berolahraga seperti itu ya. Untuk cakupan pelayanan fisioterapi itu sebenarnya apa saja yang bisa ditangani sama fisioterapis? Kasusnya gitu maksudnya. Contoh kasusnya boleh. Kasusnya banyak sih Mas, kayak misalkan sakit lutut, pinggang, terus biasanya itu ada kasus anak itu kayak misalkan keterlambatan tumbuh kembang kayak gitu. Terus pas kayak tadi yang sakit pasca stroke itu juga itu bisa dibawa ke fisioterapi kayak gitu. Oke, siap. Untuk bentuk proses pelayanan fisioterapinya itu seperti apa, Mbak? Untuk bentuk prosesnya. Iya, prosesnya itu seperti apa? Misalkan tadi ada contoh yang penyebabnya. Nanti kalau misalnya penyebab itu, nanti proses pelayanan fisioterapinya itu seperti apa, tata laksana untuk fisioterapinya ya gitu. Kayak tadi yang saya bilang tadi pasca stroke gitu. Kita latih kan biasanya kan ada kelemahan otot nih, kelemahan otot. Kaku-kaku juga di sebelah tubuh sebelah, entah kanan atau kiri kayak gitu. Itu kita latih dengan kekuatan ototnya, terus mobilisasi persendian. Terus kalau sekiranya kan pastinya kan pola jalannya kan juga berbeda. Nah, itu nanti kalau sekiranya udah otot-ototnya udah kuat nih, kita latih juga pola jalannya yang benar kayak gitu. Oke, seperti itu. Ya. Baik, jadi sahabat Ananda, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya, boleh banget nih, silahkan tanya tulis pertanyaannya di kolom komentar yang tersedia. Nanti akan langsung dijawab oleh Mbak Firsa. Mbak Firsa ini sudah mau akhir tahun, rencananya mau kemana Mbak Firsa? Belum ada rencana. Tanggal 31 besok terakhir tanggal tahun 2023. Memang masih praktek Mbak di sini atau masih ya? Iya. Tapi pagi sampai
Kalau Sabtu sampai jam berapa, Mbak? Sampai jam 1:30. Oh, sampai 1:30. Lebih gasik ya kalau Sabtu Iya. ya. Jadi Senin sampai Jumat itu fisioterapi bukannya dari jam 8 sampai kurang lebih jam 6 Jam 6 sore. Kemudian kalau hari Sabtu itu lebih gasik ya, Mbak Iya, ya. tutup 1:30. Tutup 1:30. Jadi kalau Sabtu bisa datang lebih gasik untuk ketemu Mbak Firsa. Mbak Firsa biasanya bertugasnya sendiri atau sama siapa di fisioterapis? Ada ada teman yang lain juga. Iya, ada teman yang ya. lain. Jadi bagi-bagi tugas kayak gitu ya, Mbak ya. Iya. Biasanya hari-hari ramai hari apa, Mbak? Hari rame itu hari Senin sama Kamis karena kan ada praktek dokter. Oh, dokter rehab medik. Iya, dokter rehab medik. Iya, betul. Nah, Mbak, tadi menyangkut tentang bagaimana tata laksana untuk proses fisioterapi. Sekarang saya mau tanya alat-alat yang biasa digunakan untuk fisioterapi itu biasanya apa? Alat-alat yang biasa digunakan fisioterapi itu sebenarnya banyak sih ya, Mas. Banyak. Untuk biasanya itu pakai infrared. Oke. Infrared. Terus ada TENS. Ya, terus ada SWD, ada MWD kayak gitu. Terus ada electrical stimulasi juga. Terus juga ada traksi kayak gitu. Ultrasound juga ada. Oh, tapi kalau misalnya untuk fisioterapi seperti Mbak Firsa ini, biasanya ada fisio yang pakai sentuhan fisik nggak? Misal pemijatan seperti itu atau enggak? Atau biasanya pakai alat, Mbak? Ada juga yang pakai alat, ada juga yang pakai exercise. Kita biasanya pakai alat dulu nih. Nah, pakai alat dulu, nanti setelah alat udah selesai, kita baru exercise kayak gitu. Itu. Exercise-nya bukan yang pijat, tapi kayak bukan pijat yang diurut gitu, bukan. Tapi maksudnya kayak exercise, kayak mobilisasi persendian kayak gitu, terus penguatan otot kayak gitu. Itu. Berarti dari pasiennya sendiri yang gerak kayak gitu ya? Iya, biasanya kalau dari pasiennya itu emang masih lemah, belum, biasanya kan biasanya kayak pasien stroke kayak gitu, dia kan masih belum bisa ngangkat, misalkan ada kelemahan gitu, dia paling kita kasih pasif kayak gitu, kita yang gerakin. Tapi beda kalau misalkan pasien yang udah bisa gerak, udah kekuatan ototnya udah bagus, kita yang kasih contoh kayak perintah kayak gitu. Gitu. Dan mereka yang gerak sendiri gitu ya. Jadi memang penanganan untuk kasus tadi contoh mungkin pasca stroke ya, itu memang nggak bisa langsung karena proses dari tubuh si pasien ini kan belum 100% bisa, motoriknya belum 100% ya. Betul, jadi masih dibantu awal-awalnya sama Mbak Firsa, kemudian kalau sudah mulai bisa ada pergerakan kayak gitu nanti bisa dibantu. Atau juga kalau sudah mulai agak baik, mungkin 50% ke atas, bisa cuma memberikan instruksi saja dari fisioterapisnya kayak gitu ya. Pasiennya yang gerak sendiri seperti itu. Nah, ini ternyata sudah ada pertanyaan dari sahabat Ananda. Ini kita akan jawab bersama ya, Mbak Firsa. Halo Kak, saya pernah retak di kaki, kadang kerasa pegel padahal sudah didiagnosa sembuh. Kadang saya pijit tradisional juga. Sebetulnya boleh atau enggak? Atau baiknya ke fisioterapi atau seperti apa? Nah, ini Mbak, dia retak kakinya, pernah retak, kemudian sering dipijat. Nah, itu sebaiknya seperti apa? Gitu. Dia sering dipijat tradisional berarti ya. Ya. Sebaiknya sih kalau dia kan berarti kan retak itu sudah operasi atau gimana? Mungkin belum tahu, mungkin belum, kayak kemungkinan mungkin belum ya. Sebaiknya sih fisioterapi aja, karena kan mohon maaf, kayak misalkan tulang urut gitu kan nggak tahu kondisi sebenarnya, kayak misalkan dia ada kelemahan atau tidak, terus dia syarafnya kena atau tidak gitu. Kalau misalkan fisioterapi kan kita kan bisa mengetahui nih dia ada kelemahan atau tidak lah. Kalau misalkan ada kelemahan, kita kasih penguatan. Kita kalau misalkan nyeri, kita kasih alat untuk memutus rangsang nyerinya itu kayak gitu. Tapi biasanya kalau sebelum ke fisioterapi itu maksudnya seperti ini, apakah bisa langsung ke fisioterapi atau harus ketemu sama dokter spesialis dulu gitu biasanya? Biasanya kan dari pasien itu kan periksa dulu ya, kayak ke ke dokter umum dulu biasanya kan. Terus nanti biasanya kan dia taunya ke dokter mana kayak gitu. Biasanya kan ke dokter ortopedi dulu gitu, terus baru bisa fisioterapi atau dokter rehab kayak gitu.
Oh, seperti itu ya. Jadi memang nggak bisa langsung ya Mbak ya, karena kan fisioterapis juga mungkin belum tahu riwayat cederanya karena apa iya, ya. kayak gitu. Terus juga kan biasanya juga butuh ronsen dulu, Oke. retaknya seperti apa kayak Oh gitu. iya, baik. Jadi memang nggak bisa langsung. Jadi untuk pasien yang mungkin mengalami gejala-gejala tertentu, sebaiknya ke dokter dulu. Dokter, bisa dokter umum atau dokter spesialis ya. Iya, spesialis. Nanti dari dokter spesialis yang menentukan nanti akan dilanjutkan dengan rehabilitasi medik, kemudian fisioterapis, atau cukup bisa dengan menggunakan terapi misal obat atau injeksi ataupun oral seperti itu. Nah, Mbak Firsa, beberapa kalau tadi yang kita bahas kan tentang orang tua ya, misal umur di atas boleh dibilang dewasa. Tapi kalau misalnya untuk bayi, fisioterapis pada bayi itu sebenarnya aman atau enggak kayak gitu? Aman, Mas. Oh, aman. Aman, iya, untuk fisioterapi sendiri, untuk bayi aman. Kayak misalkan kan bayi itu kita juga fisioterapi itu biasanya pijat bayi juga, masas bayi kayak gitu. Iya. Tapi memang itu massage bayi juga bagian dari Mbak Firsa ketika menjalani pendidikan atau memang memang ada ya? Ada pelajarannya sendiri, caranya, tekniknya ada. Jadi memang dari Mbak Firsa ini memang kompeten ya kalau misalnya memang untuk pijat bayi, karena memang beliau punya sertifikat profesi, dan di luar sana juga masih banyak sih sebenarnya yang pijat bayi mbah-mbah gitu ya. Sebenarnya mereka juga kompetensinya mungkin bagus ya, karena mereka mungkin secara keturunan sudah diturunkan ilmunya gitu ya. Tapi untuk yang punya sertifikat profesi mungkin lebih ke fisioterapis seperti Mbak Firsa seperti itu. Nah, Mbak Firsa, kemudian untuk kasus pasien kecelakaan biasanya bagaimana peran dari fisioterapis untuk kasus-kasus seperti ini? Pasien kecelakaan nih, misal kita ambil kasus misal kasus patah tulang gitu. Patah tulang misal. Patah tulang itu sendiri kan kalau biasanya kan patah tulang berarti kan operasi ya. Operasi. Nah, dari pasca operasi itu beberapa bulan pasti kan dari misalkan di kaki, patah tulang di kaki. Itu berarti kan jalannya pasti ada kesusahan, pakai alat bantu juga kayak gitu. Nah, peran fisioterapi di sini tuh penting, kayak kita menguatkan ototnya. Pastikan beberapa bulan setelah operasi itu kan pastikan kakinya tidak digunakan tuh, maksudnya tidak berjalan normal kayak gitu. Kita latih dari pola jalan, terus kita latih penguatan dulu, penguatan ototnya, terus exercise-nya untuk dia kakinya kembali normal kayak gitu. Terus setelah itu baru kita latih pola jalan terus sampai lepas alat bantu kayak gitu. Berarti proses itu biasanya butuh berapa lama waktunya, Mbak? Kalau untuk berapa lamanya kita tidak bisa memastikan karena kan dari tergantung dari pasiennya sendiri, dia di rumah itu latihan juga atau tidak kayak gitu. Berarti kalau misal sudah periksa nih sama Mbak Firsa, kemudian sudah dikasih tahu caranya sama Mbak Firsa ini untuk mobilitas gerakannya seperti ini biar nanti ototnya mungkin bisa lebih kuat lagi ya gitu. Berarti di rumah boleh misal dicoba sendiri ya gitu? Boleh kan, biasanya kita itu kalau setelah misal fisioterapi gitu, kita kasih tahu cara-cara exercise-nya, latihan-latihannya biar nanti pasien itu sendiri bisa melakukan di rumah kayak gitu. Tapi untuk seperti itu di rumah ya misal, itu ada perlu alat khusus atau biasanya cukup pakai berat badan si pasien sendiri, kayak exercise biasa sih Mas, kayak misalkan penguluran otot, terus penguatan otot kayak gitu ya. Mungkin ada beberapa yang menggunakan alat kayak misalkan mungkin apa tuh namanya Mas, dumbbell kayak gitu. Tapi lihat sendiri dengan kondisi pasiennya, kasusnya kayak gitu. Untuk ini Mbak, apa namanya, kalau misalnya itu Mbak Firsa biasanya dapat ini nggak, misal kayak home care panggilan ke rumah gitu, atau cuma ada di Ananda aja selama ini untuk fisioterapinya? Untuk fisioterapi saya biasanya ada panggilan ke rumah, kayak gitu. Ini bisa, berarti mungkin kalau misal pasiennya masih ragu-ragu, bisa juga menghubungi Ananda Home Care ya, untuk bisa
dapat fisioterapi di rumah. Iya. Dan untuk Ananda Home Care sendiri merupakan salah satu juga layanan yang diunggulkan di Rumah Sakit Ananda Purwokerto kayak gitu. Nanti bisa mungkin pas pesen Ananda Home Care untuk fisioterapi bisa sama Mbak Firsa yang datang ke rumah kayak gitu ya Mbak ya. Nah, mau ada pertanyaan lagi nggak nih dari teman-teman sahabat Ananda di rumah? Oh, ternyata sudah ada lagi nih Mbak. Kita mau tanya lagi ya. Kak, kalau olahraga ringan untuk penderita sakit pinggang itu apa aja ya Kak? Itu untuk sakit pinggang ternyata. Itu olahraganya apa yang bisa dilakukan? Mungkin yang sederhana ya gitu. Gimana ya Mas? Kan butuh kayak gerakan kayak gitu sih. Iya. Jadi kayak misalkan sederhananya aja kayak stretching di punggung kayak gitu. Kayak kita posisi tiduran, tidur terlentang tapi kakinya ditekuk. Oh, siap. Kayak nekuk kayak gini. Terus ini pinggang ngangkat kayak gitu. Terus ditahan beberapa hitungan kayak gitu. Itu sederhananya kayak gitu. Oh, gitu. Kalau plank bukan ya? Itu bukan plank ya? Plank tapi kebalik gitu bukan, ya? bukan, iya bukan. Kalau misal olahraga renang Mbak, renang kan itu kalau boleh dibilang nggak terlalu berat untuk beban fisiknya ya, dan dibantu karena air ya, masa jenis airnya mungkin. Nah itu bisa membantu proses fisioterapi juga atau bisa? Enggak? Itu bisa. Biasanya kalau ada kasus sakit pinggang kayak gitu, kita sarankan untuk renang kayak gitu biasanya, karena kan itu ibaratnya kita kan renang kan semua tubuh kan bergerak ya. Nah itu bagus untuk sakit pinggang juga kan, pinggangan juga gerak juga, itu bagus untuk. Tadi jadi mungkin jawabannya boleh dibilang renang ya. Renang menjadi salah satu olahraga yang bisa mengurangi mungkin resiko sakit pinggang. Nah, ada lagi nggak pertanyaan nih dari teman-teman sahabat Ananda di rumah yang mau bertanya? Boleh, ternyata belum ada nih Mbak Firsa. Jadi kita sudah ngobrol panjang nih ya tentang fisioterapi sampai kurang lebih penyembuhan nanti berapa lama kayak gitu kan ya. Untuk pasien sendiri itu apakah ada kemungkinan untuk sembuh total? Untuk contoh kasus misal pasca stroke, itu kan boleh dibilang dia mungkin ada yang kehilangan kesulitan berbicara dan sebagainya. Itu bisa benar-benar sembuh kemudian bicara normal seperti biasa atau enggak? Untuk yang kasus pasca stroke misal setelah dia mendapat fisioterapi. Berarti kalau fisioterapi ke tubuh bukan bicara ya? Oh, beda gitu. lagi. Oh, beda lagi. Iya, beda lagi. Berarti nanti kita akan ngobrol di pekan berikutnya mungkin ya dengan terapis wicara. Di Ananda juga ada terapis wicara ya. Biasanya sama siapa kalau terapis wicara? Kalau terapi wicara ada Mas Afif. Oh, Mas Afif ya. Kalau okupasi terapi itu sama? Ada Mbak Uci. Oh, Mbak Uci. Iya. Kayak gitu ya. Iya. Dan mereka juga prakteknya hampir sama ya? Sama. Dari Senin sampai Sabtu? Sampai Sabtu, cuma kalau okupasi sama terapi wicara sampai jam 3:30. Oh, sampai 3:30. Itu setiap Senin sampai Jumat ya? Senin sampai Jumat ya. Sabtunya sama 1:30. Oh, seperti itu. Nah, ini ada lagi yang tanya nih kayaknya. Oke, Mbak Firsa siap menjawab ya. Nah, Kak, kalau pegawai kantor kan biasanya duduk di depan komputer lama. Atasi nyeri leher itu biasanya kalau di fisio itu pakai alat apa dan fungsinya itu untuk apa? Biasanya kan berarti kan sini kan karena depan komputer otomatis kan tangannya gini ya Mas. Jadi kan sininya kan kaku. Biasanya kita pakai TENS, IR juga bisa, atau enggak pakai ultrasound kayak gitu biasanya. Iya. TENS itu alat seperti apa Mbak? TENS itu rangsangan untuk memutus rangsang nyeri, kayak stimulasi listrik gitu sih Mas. Iya kayak gitu. Semacam disetrum. Iya, gitu ya? Kayak gitu. Cuma untuk itunya kecil. Kekuatan ininya setrumnya. Kekuatan strumnya itu sesuai dengan ambang nyeri pasien. Jadi kayak sekiranya pasien sudah nyaman, ya sudah kayak gitu. Untuk arusnya kayak gitu. Tadi sampai dibahas alat-alat beberapa, ada SWD, kemudian apalagi Mbak? SWD, MWD, iya, itu traksi. bisa di ini nggak Mbak jelaskan SWD itu apa, alat seperti apa ya gitu? Kalau SWD itu sama halnya seperti kayak infrared, rasanya tuh hangat kayak gitu, panas hangat kayak gitu. Cuma kalau infrared itu kan kayak ibaratnya tuh cuma permukaan kulit aja. Tapi kalau SWD itu lebih ke dalam. Oh, bisa langsung ke dalam? Iya, langsung ya? ke dalam kayak gitu. Itu lebih ke otot atau ke
tulang misalnya gitu. Ke otot. Oh, ke otot Iya, ya. otot langsung Kalau ke untuk yang ke nembus. tulang itu biasanya pakai apa? Kayak gitu atau pakai yang fisik biasanya? Kalau tulang kita biasanya pakai fisik. Oh. Kayak maksudnya kayak yang tadi exercise itu. Oh, berarti kayak contoh misal treadmill kayak gitu, itu bisa juga untuk kayak gitu atau enggak? Bisa Oh, pakai bisa. sepeda statik juga bisa kayak gitu. Oke, berarti memang alatnya banyak ya. Jadi Banyak. nggak cuma alat yang bisa menggerakkan fisik, tapi juga alat yang mungkin kayak semacam sinar gitu ya. Itu Iya. termasuk radiologi bukan sih Mbak? Maksudnya ada radiasi nggak di alat-alat itu? Kalau untuk infrared sih enggak, tapi ya? kalau SWD MWD ada. Oh, kayak gitu. Ada radiasinya. Biasanya untuk ketika kita akan melakukan terapi seperti itu, ada persiapan tertentu nggak atau enggak? Biasanya kita tanya sih ada riwayat gula atau enggak kayak gitu. Karena kalau biasanya kalau pasien dengan ada gula tinggi kayak gitu, diabetes tinggi, biasanya rasa panasnya atau rasa tensnya itu kurang berasa di tubuh pasien kayak gitu. Oh, gitu. Jadi kan kalau misalkan kita sudah menyetel normal nih infrared, tapi ternyata dari pasien itu tidak terasa gitu, terus pastinya kan dia kan minta nambah nih biar anget kayak gitu, tapi sedangkan itu menurutnya itu udah panas banget. Kan bisa menyebabkan luka bakar kayak gitu. Makanya sebelum kita pasang alat itu yang panas kayak gitu, kita tanya dulu sebelumnya udah ada riwayat penyakit diabetes atau tidak kayak gitu. Seringnya yang ditangani oleh Mbak Firsa itu kisaran umur berapa aja Mbak, yang biasanya lebih banyak mungkin kayak gitu? Rata-ratanya iya, ya lansia sih Mas. Lansia ya. Biasanya keluhannya mungkin apa aja biasanya Mbak? Biasanya nyeri pinggang, bahu, nyeri lutut kayak gitu sih. Kalau untuk yang kasus-kasus anak muda gitu biasanya nggak begitu banyak atau seperti apa? Ada sih beberapa. Paling kayak Bell palsy kayak gitu. Oke. Bell palsy itu apa Mbak? Bell palsy itu wajah nggak simetris, jadi lebih condong kayak merot gitu ke sisi satu sisi iya kayak gitu. Misalnya kayak dia itu kayak sering kena angin malam kayak gitu, terus kena sering pakai AC atau kipas angin kayak gitu. Jadi bisa ya kalau misalnya ada keluhan seperti itu nanti ke fisioterapi ya. Bisa, gitu ya? iya. Bisa, oke. Ini masih ada pertanyaan lagi dari sahabat Ananda di rumah. Ada 2 pertanyaan ternyata ini. Yang pertama, Kak, kalau saraf kejepit apa bisa fisioterapi? Satu dulu aja ya. Ini dulu aja. Kalau saraf kejepit apa itu bisa ke fisioterapi atau tidak? Bisa. Biasanya kalau saraf kejepit dari dokter mana? Dokter saraf ya? Iya, dokter saraf. Itu perlu ke rehab medik dulu atau bisa langsung ke fisio? Ke rehab medik dulu. Iya. Ke dokter rehab medik dulu. Baru dari dokter rehab medik disarankan untuk ke fisioterapi juga. Iya. Oke. Ada pertanyaan lain nggak nih teman-teman sahabat Ananda? Untuk pengobatannya seperti apa, Mbak, biasanya? Untuk saraf kejepit sendiri? Contoh untuk saraf kejepit kayak gitu. Biasanya kita pakai TENS sama infrared atau SWD kayak gitu. Terapinya biasanya berapa kali Mbak? Mungkin satu hari ini dia datang, berapa hari lagi dia datang kayak gitu atau? Iya, biasanya seminggu 2 kali kayak gitu. Iya. Maksimal berapa biasanya? Berapa kali? Gitu. 6. 6 kali. Iya, 6 kali biasanya. Berarti ketika dia sudah 6 kali, dia akan dikembalikan ke dokter rehab medik lagi. Kayak gitu ya. Iya, kayak gitu. Nah, dari dokter rehab mediknya mungkin melihat lagi kondisinya ya. Dievaluasi lagi. Iya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan dari sahabat Ananda. Ini yang pertanyaan kedua ya. Kak, kalau penderita gangguan pernapasan, apa bisa di fisioterapi juga? Nah, ini agak susah ya sebenarnya. Penderita gangguan pernapasan, ini boleh nggak ke fisioterapi? Bisa. Oh, bisa. Iya. Itu biasanya pakai terapi apa? Kita biasanya pakai nebulizer. Oh, pakai nebulizer iya, bisa? Iya, pakai nebu bisa. Oh, berarti kayak contoh yang sesak kayak gitu ya? Iya, kayak gitu. Oke. Terus ada beberapa kayak teknik-teknik pernafasannya, cara-caranya kayak gitu. Nanti juga dilatih seperti itu? Iya, dilatih. Untuk Mbak Firsa gimana nih kalau misalnya kan sesek ya, misal kondisi kita sesek, kemudian kita harus seperti apa biar seseknya berkurang kayak gitu?
Posisinya atau cara ya, mungkin ininya? Boleh posisi, nanti caranya juga seperti apa ya gitu. Kalau posisi sendiri sih biasanya duduk, kayak duduk, kayak misalnya jangan, kalau misalnya tiduran ditumpuk bantal yang tinggi, jadi jangan datar kayak gitu. Untuk posisi sininya lebih tinggi berarti ya? Iya, posisi belakang lebih tinggi ya? iya. Terus tarik nafas panjang kayak gitu, hembuskan kayak gitu sih. Kayak gitu. Tapi kalau itu kan nggak perlu langsung di nebulizer ya, karena mungkin dilihat dulu kondisinya. Kalau misalnya sesek banget mungkin perlu di nebulizer ya gitu ya. Perlu ya. Tapi kalau misalnya enggak, mungkin cukup pakai itu. Kalau sudah membaik berarti ya mungkin sudah kembali seperti semula untuk pernapasannya ya. Oke, ya sahabat Ananda, ini kita sudah ngobrol lumayan panjang, sekitar 30 menitan mungkin ya. Ini masih ada pertanyaan lagi nggak dari sahabat Ananda di rumah? Oh, ternyata masih ada lagi ya. Kita langsung tanya lagi nih, ada yang tanya lagi. Halo Kak, teman saya ada yang kejepit jempolnya, bisa diterapi atau enggak? Kejepit jempol, itu seperti apa? Mbak bisa sampai ketawa. Kejepit jempolnya. Iya. Mungkin kalau emang dia terlalu nyeri sampai dia misalkan dia nggak bisa gerak gitu, misalkan jempolnya nggak bisa gerak, bisa di fisioterapi ya. Nah, untuk stimulasi rangsang geraknya. Kalau misalnya sampai fraktur ya gitu ya, sampai patah ya, bisa juga mungkin setelah di ortopedi mungkin butuh fisioterapi juga bisa, seperti itu ya. Iya. Nah, jadi memang seluk-beluk fisioterapi ini banyak banget ya, sampai jempol kejepit pun bisa di fisioterapi. Asal memang kondisinya memang mengarah untuk di fisioterapi seperti itu. Nah, Mbak Firza, ini sudah mau penghujung acara nih. Bisa disimpulkan nggak tentang perbincangan kita kali ini? Ya. Karena maksudnya kesimpulan dari perbincangan kita tentang fisioterapi itu sebenarnya apa, dan bedanya dengan pijat konvensional itu seperti apa? Gitu. Monggo langsung. Kalau bedanya dengan fisioterapi dengan pijat konvensional itu kan emang beda ya Mas, karena kita kan kuliah pastinya, kuliah, terus kita menghafal kayak memahami anatomi tubuh manusia kayak gitu, terus memahami sistem peredaran darah kayak gitu. Jadi kalau ditanya beda atau enggak, ya pasti emang beda kayak gitu. Jadi untuk kayak kesimpulannya itu kan karena pada dasarnya tujuannya itu adalah mengembalikan fungsi tubuh yang sakit kembali ke normal. Jadi mengembalikan fungsi gerak tubuh. Jadi tidak melulu tentang pijat memijat kayak gitu. Seperti itu ya. Berarti tadi memang ya kembali lagi ke pilihan dari masyarakat yang di luar sana ya, mau fisioterapi yang bersertifikat atau pijat konvensional. Kembali lagi untuk kebutuhan juga karena beda ya, mungkin mereka yang memilih pijat konvensional kebutuhannya mungkin karena ingin refresh badan aja ya, bukan karena ada keluhan karena trauma atau dan lain-lain kayak gitu. Untuk yang karena penyebabnya itu trauma, kemudian efek samping dari penyakit, itu lebih baik disarankan untuk fisioterapi ke rumah sakit seperti itu ya. Terima kasih Mbak Firza, ilmunya banyak banget nih. Jadi saya tahu kira-kira saya harus kemana, ke pijat biasa atau ke fisioterapis atau ke spa gitu. Nah, bagi Anda nih yang pengen mendapatkan pelayanan fisioterapi, bisa juga menghubungi Rumah Sakit Ananda. Di Ananda ada layanan yang kami unggulkan, yaitu home care fisioterapi. Untuk pendaftaran bisa catat di nomor ini, menghubungi nomor WA 0811 2611 308. Saya ulangi ya, untuk pendaftaran home care ini baik home care fisioterapi maupun home care pelayanan lain itu bisa ke nomor 0811 2611 308. Dan kalau misalnya kesulitan bisa menghubungi langsung ke 636417 atau lewat media sosial kami, bisa ke Instagram atau juga bisa lewat email ke kami. Nah, di Ananda ini selain layanan fisioterapi juga banyak sekali layanan-layanan unggulan kami. Salah satunya adalah pasien yang lahir di Rumah Sakit Ananda itu bisa mengurus akte dan juga KK serta KIA gratis
dengan maksimal pengurusan itu sekitar 30 hari. Nanti bisa diurus di bagian humas pada hari Rabu dan juga Sabtu. Berikutnya ada juga pendaftaran online nih. Pendaftaran online ini mempermudah Anda untuk bisa mendaftar dan juga mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ananda. Caranya download aplikasi di Google Play Store, nanti ikuti cara-caranya di situ. Nah, ini kita sudah berada di penghujung acara dan juga penghujung tahun. Semoga kita tetap semangat, kita tetap bisa memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekeliling kita. Akhir kata, saya Agus Subradi beserta Mbak Firza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya di Sahabat Menyapa. Salam sehat selalu.